Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amsik 'alaika lisanaka wal yas'aka baituka wabki 'ala khati'atika. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita diberikan langkah yang ringan untuk kemudian mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian melaksanakan salat jamaah subuh. Kita berdoa kepada Allah semoga rangkaian ibadah subuh kita menjadi pemberat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara penamaan ataupun tujuan daripada as-siyam itu adalah al-imsak. Al-muradu bisyam huwal imsak. Yang dimaksud dengan puasa secara makna yang sama itu adalah al-imsak atau menahan gitu. Imma al-imsaku minal akli wat ta'am wasyahawat wa syai'un akhar. Ada beberapa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang berarti al-imsak, yang berarti itu menahan, yang itu ada di kehidupan kita. Ada salah satu buku di dalam dunia kesehatan, salah satu yang menyebabkan kondisi tubuh ini fit itu diantaranya adalah tidak cepatnya berganti dari satu situasi ke situasi lain. Jadi di situ ada jeda dulu. Contohnya dari panas ke dingin. Jadi di situ tubuh ini pun perlu sebenarnya masa transisi. Ketika dalam keadaan panas dalam tubuh kita, maka ketika kita langsung hantam dengan yang dingin, maka di situ ada saraf-saraf parasimpatik disebutnya begitu, yang itu kan bekerja sangat ekstra, sehingga ketika bekerja dengan ekstra itu menyebabkan fungsi-fungsinya itu kemudian nantinya tidak berjalan dengan baik. Nah, salah satu yang disebutkan bahwasannya fungsi daripada imsak itu diantaranya adalah kita tidak langsung berubah atau tidak langsung dengan satu kondisi kemudian diberikan stimulus dengan kondisi yang berbeda, sehingga saraf parasimpatik nanti itu kemudian akan
cepat capek dan itu menyebabkan kondisi tubuh yang kurang ideal gitu. Salah satu penelitian orang-orang yang kemudian Allah berikan umur panjang, di penelitian yang ditulis di buku itu, diantaranya keseimbangan saraf parasimpatik itu kemudian berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Ya. Jadi dari satu kondisi, masalah kondisi yang sedang panas begitu, mulanya kita stimulus dengan hal yang hangat dulu, kemudian yang dingin, kemudian yang paling dingin. Nah, rata-rata kita kemudian tidak memperhatikan itu, dari satu kondisi yang ekstrim, dari duduk agak lama kemudian langsung lari gitu. Bahasanya begitu. Nah, itu saraf parasimpatik itu juga akan bekerja ekstra. Nah, di antara perintah yang Allah sisipkan atau hikmah yang Allah sisipkan dari puasa itu, diantaranya kita berjalan itu lebih tenang. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah itu adalah tidak ada khaufun, ya, ketakutan, kekhawatiran di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terjadi split kondisi yang itu kemudian sangat cepat. Hal ini juga beberapa disebutkan oleh para ulama kita. Di antara fungsi imsak, tentunya kita naik kelas, tidak hanya imsak anit ta'am wa syurbi wa syahawat saja. Tentunya kita tidak hanya menjaga dari makan, minum, serta syahwat biologis saja, tapi kita juga ingin bahwa puasa ini membuat kita jauh lebih tenang, membuat diri kita jauh lebih stabil dari segala sisi, baik dari sisi tingkah laku, baik dari sisi psikologis, baik dari sisi yang lainnya. Kita harapkannya puasa ini adalah juga mengantarkan diri kita kepada posisi yang seperti itu. Yang pertama disebutkan an-najatu muqtarinatun bil imsak, bahwa sesungguhnya keselamatan manusia bersamaan dengan kemampuan manusia itu al-imsak, menjaga diri. Tentunya kita semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesengsaraan di dunia, dari kesengsaraan nanti melewati alam barzakh, dari ujian dan kesengsaraan naudzubillah kemudian di padang mahsyar. Kita ingin semuanya selamat, salamah fid dunya wal akhirah. Kita ingin selamat kemudian di dunia, kita ingin selamat kemudian nanti di alam kubur, di alam barzakh, dan kita juga ingin selamat nanti kemudian di alam akhirat, sampai kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh para ulama, an-najatu al-insan muqtarinatun bil imsak, bahwasanya keselamatan manusia itu ditentukan oleh kemampuan manusia dalam mengkondisikan dirinya adalah al-imsak, menahan. Al-imsak apa? Yang pertama imsakul lisan. Ini juga termasuk yang saat ini perlu kita latih. Jadi puasa ini adalah syahrut tarbiyah, bulan untuk berlatih. Di antaranya adalah berlatih menahan. Menahan apa? Yang pertama imsakul lisan, berlatih menahan lisan. Sekarang mungkin ditambah berlatih menahan komen gitu ya. Lamma su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anin najah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keselamatan, qala Nabi menjawab, amsik 'alaika lisanaka. Jika engkau ingin selamat, kata Nabi, amsik 'alaika, tahanlah olehmu lisanaka, lisanmu. Wal yasaka baituka wabki 'ala khati'atik. Dan hendaklah kamu kemudian berusaha
untuk memperbaiki kehidupanmu, wabki ala khati'atik, dan menangis dalam artian menyesalilah ala khati'atika, atas kekhilafan dan kesalahan-kesalahanmu. Ini salah satu hadis Nabi yang diperintahkan di situ untuk imsakul lisan, menjaga daripada lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Ulama juga ada satu kalimat motivasi bahwa selamatnya manusia itu karena fi hifdzil lisan, menjaga lisannya. Fala taqta' wa'dan la yastati'ul wafa. Di antara yang perlu dijaga lisan itu, janganlah engkau kemudian memutus sebuah janji yang sudah engkau yakini atau sudah kamu buat, hatta la tastati'ul wafa'u bihi, sehingga engkau tidak mampu untuk kemudian menepati apa yang sudah keluar daripada janji dari lisanmu itu. Wala tudzakkir auratin nas, dan juga termasuk amsikul lisan itu ketika kita kemudian menjaga lisan kita dari menyebutkan aurat-aurat manusia, menyebutkan hal-hal yang sifatnya rahasia dari manusia. Ini bagian daripada yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Wa inna la mu'akhiduna bima natakallam bihi faqala talitatka ummuka ya Mu'ad, wahai Mu'ad, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhim, dan apakah manusia dimasukkan ke dalam neraka itu di atas wajah-wajah mereka, au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, sampai kepada dosa-dosa yang kemudian disebabkan karena lisan-lisan mereka. Wa imsakul lisan, menjaga lisan ini bagian daripada yang perlu kita latih, dan puasa ini semoga juga menjadi momentum buat kita untuk sama-sama imsakul lisan. Yang kedua, imsakul adza 'anin nas. Yang termasuk jalan keselamatan adalah menjaga diri dari menyakiti manusia. Qala Abi Dzar rahimahullahu taala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madza yunajjil 'abda minan nar? Ya Rasulullah, apakah yang bisa menyelamatkan manusia dari api neraka? Qala Nabi, al-imanu billah, iman kepada Allah. Faqultu ya Nabi Allah, ma'al imani amalun, adakah amal yang harus aku kerjakan, kata Abi Dzar, selain yang bersamaan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Antardha mimma khawwalakallah aw tardha mimma razaqakumullah. Amal yang bisa kau lakukan bersamaan dengan iman kepada Allah adalah engkau menggunakan, menginfakkan apa-apa yang Allah berikan kepadamu, mimma razaqakumullah, atau apa-apa yang Allah rizkikan kepadamu, kemudian engkau infakkan ke jalan kebaikan. Qultu ya Rasulullah, fa in kana faqiran, bagaimana kalau saya dalam keadaan fakir, la yajidu ma yardah, tidak ada yang aku keluarkan, tidak ada yang aku infakkan. Qala ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Yang ketiga, jika engkau kemudian beriman, kemudian tidak ada yang kau infakkan, maka yang ketiga kata Rasulullah yang bisa menyelamatkan dari api neraka adalah ya'muru bil ma'ruf, engkau senantiasa mengajak kepada kebaikan, wa yanha 'anil munkar, dan engkau senantiasa mencegah dari hal yang mungkar. Qultu in kana la yastati'u ya'muru bil ma'ruf. Abi Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana jika aku tidak mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar? Qala fal yu'inil ahraq. Fal yu'in, yang keempat, fal yu'in, hendaklah engkau menolong wahai Abu Dzar al ahraq, orang-orang yang kemudian tidak mampu mengurusi dirinya sendiri, orang-orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya, orang-orang yang tidak mampu kemudian menopang kehidupannya. Al ahraq, fal yu'inil ahraq. Yang keempat, qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah,
ara'aita in kana dha'ifan yastati ayu'ina madluman. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu, atau apakah ada pendapat lain, apakah ada usulan lain? In kana dha'ifan, jika aku sendiri juga orang-orang yang lemah, yang tidak mampu menolong orang-orang yang zalim. Qala ma turidu an tatruka li sahibika min khairin liyumsika adzahu 'anil nas. Ma turidu, segala sesuatu yang kau tidak mampu kemudian kau tinggalkan buat temanmu sebuah kebaikan, kau tinggalkan buat saudaramu kebaikan, paling tidak yumsik adzahu, hendaklah kamu menjaga, imsak lagi, menjaga dari manusia sesuatu yang kemudian menyakiti hatinya. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in fa'ala hadha yadkhulul jannah? Wahai Rasulullah, apakah jika aku melakukan hal-hal yang engkau nasihatkan tadi aku masuk surga? Ma min mu'minin yusibu haslatan min hadhil khisal illa akhadat biyadihi hatta tudkhilahul jannah. Jika seorang mukmin kemudian dia beriman kepada Allah, dia kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah, kalau tidak mampu kemudian dia amar ma'ruf nahi mungkar, kalau tidak mampu dia menolong orang-orang yang terzolimi atau orang yang tidak mampu, kalau dia tidak mampu kemudian dia tidak meninggalkan kepada sahabatnya sesuatu yang menyakiti hatinya, maka kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah. Maka kecuali tangannya kemudian akan diambil oleh amal-amal itu, akan dipegang, akan dituntun oleh amal-amal itu sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu motivasi bahwasanya kesempatan untuk kita beramal soleh itu kemudian Allah berikan seluas-luasnya. Nabi menggambarkan ketika tidak mampu dengan satu amalan, kemudian Nabi kasihkan solusi amalan yang lain. Tidak mampu amalan itu, Allah berikan solusi lagi. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah dan Rasulnya ingin kita semuanya adalah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin kita semuanya selamat. Dan fi syahri Ramadan ini salah satu latihan untuk al-imsak, untuk menjaga, khususnya menjaga dari hal-hal yang itu bisa membekaskan rasa kebencian, membekaskan rasa hasad, rasa iri, yang itu bisa menyakiti hati saudara-saudara kita. Yang al-imsak wa dhabt al-fi'ali, dan selanjutnya yang masuk dalam kategori imsak adalah al-imsaku, menjaga, wal dhabti, dan membatasi, al-infiali, yang sifatnya itu adalah perbuatan-perbuatan fisik. Setelah kita kemudian mampu menahan apa yang bergejolak dalam hati, kemudian selanjutnya kita berlatih juga untuk mengendalikan, menjaga dari hal-hal yang sifatnya itu adalah perbuatan-perbuatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadid bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tidaklah orang kuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang bisur'ah, orang-orang yang kemudian mempunyai kekuatan secara fisik, mempunyai badan yang kuat, yang sehat saja. Namun innamas syadid, sesungguhnya orang-orang yang kuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yamliku nafsahu, orang-orang yang mampu menguasai dirinya, memiliki dirinya, menguasai dirinya, menguasai nafsunya, indal ghadab, ketika dia dalam keadaan sedang marah. Wa inda Ibnu Hibban, hadis ini oleh Ibnu Hibban disebutkan as-sur'a alladzi yamsiku 'indal ghadab ay fala yatakallama bikalamin,
Dia kemudian tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang mana kalimat-kalimat itu yandamu alaihi ba'da sa'atin, kalimat-kalimat itu yang akan dia sesali setelah beberapa waktu. Dia menyadari bahwa kalimat-kalimat itu kemudian membuat dirinya menyesal. Alladzi yumsiku nafsahu indal ghadab, yang dimaksud kemudian mampu mengendalikan dirinya saat marah, itu diantara ciri-cirinya atau diantara indikatornya dia tidak mengeluarkan ucapan yang mana ucapan itu nanti dalam beberapa waktu ketika dia tidak marah dia sampai kemudian menyesal, ya Allah kenapa aku tadi seperti itu. Nah ini bagian daripada al-imsak wadhabtu al-infiali. Wala yatasarrafu tasarrufan yandamu alaihi ma baqiya min umrihi, dan dia juga tidak mengekspresikan sesuatu yang mana sesuatu tadi yang diekspresikan itu setelah beberapa waktu dia menjadi sedih, dia menjadi menyesal. Dan inilah yang kemudian yang dimaksudkan yumsik nafsahu indal ghadab. Wahadihi al-makari, dan juga sesuatu yang tidak disenangi. Yang ini semuanya ketika mampu untuk mengendalikan jiwanya, mengendalikan dirinya, itu masuk pada kategori orang-orang itu dijadikan oleh Allah kuat dalam menambah pahala di timbangan amalnya nanti di yaumul qiyamah. Al-imsak yang selanjutnya al-imsaku bil wahyi wa mudhamiyatihi. Salah satu yang diajarkan oleh Al-Quran bahwasanya yang perlu kita berpegang teguh atau perlu kita pegang, perlu kita tahan dengan sekuat tenaga itu adalah al-istimsak bil wahyi, berpegang teguh terhadap Al-Quran wa mudhamiyatihi, dan juga kita melakukan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh wahyu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi surah Az-Zukhruf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Fastamsik, dan berpegang teguhlah kalian kepada di sini fastamsik ini dhamirnya anta. Fastamsik ya Rasulullah, berpegang teguhlah engkau ya Rasulullah, billadzi auha, dengan agama Allah yang diwahyukan kepadamu, innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Ini salah satu yang menjadi motivasi bagi kita untuk selalu percaya diri, selalu bangga dengan Islam, kemudian selalu ingin mengaplikasikan Islam dalam kehidupan kita. Kita termotivasi untuk mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Islam dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah sudah menjamin innaka ala siratin mustaqim, sesungguhnya engkau ketika berpegang teguh kepada Islam adalah berada pada jalan yang lurus. Tentunya siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin, dari jalannya orang-orang para nabi, mati syahid, orang-orang yang jujur, as-siddiqin, yang membenarkan, dan orang-orang yang jujur membenarkan kebenaran Islam, jujur dalam dirinya dan juga membenarkan kepada orang lain, wassalihin, dan orang-orang soleh. Ini salah satu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil arabi min syarrin qad ittaraba fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran yabi'u qaumun dinahum bi'ardin minad dunya qalil al-mutamassiku bidinihi yauma idzin bidinihi kal qabid alal jamrin aw qala ala syauq. Rasulullah mengingatkan, celakalah bagi orang-orang yang di sini lil Arab, bagi orang-orang Arab, min syarqat iktarabah, dari keburukan-keburukan yang telah mendekatinya. Fitanan, ada fitnah-fitnah, ada ujian-ujian,
Kaqita'il lailil mudlim, seperti ujian-ujian itu datang pada gelapnya malam. Yusbihur rajulu mu'minan, pada pagi hari seorang laki-laki masih dalam keadaan beriman. Wa yumsi kafiran, dan pada sore harinya kemudian na'udzubillah berubah menjadi kafir. Yabi'u qaumun dinahum, beberapa kaum menjual agama mereka bi'aradin minad dunya al-qalil, dijual dengan harta minat dunia, dari dunia, qalilin yang sedikit. Dan pada hari itu al-mutamassikah bidinihi, orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, al-mutamassikah, orang-orang yang berpegang teguh terhadap agamanya, yauma idin, pada hari itu, kalqabid, seperti orang-orang yang memegang, yang menggenggam, alal jamri, kepada bara api. Ini salah satu ujian yang Allah dan Rasulnya ingatkan kepada kita di akhir zaman nanti, ketika sudah dekat keburukan-keburukan, kita sudah susah untuk menghindari keburukan-keburukan itu karena meluasnya, maka berpegang teguh kepada agama Islam ini, kata Nabi, kalqabid alal jamar, seperti orang-orang yang memegang bara api. Ketika dia lepaskan, maka agama itu akan hilang dari dirinya. Ketika dia pegang, maka ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah bagian yang harus dia lewati, yang harus dia selesaikan. Fastamsik billadzi auha ilaika. Salah satu di antara perintahnya adalah kita disuruh berpegang teguh. Ay tawilun walan tasiru ila ma tuhibbullah. Berpegang teguh diantaranya adalah mengerjakan sesuatu yang bisa menyampaikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istamsik yang terakhir, diantara imsak wa tasrih, diantara bentuk imsak yang disebutkan dalam Al-Quran adalah imsak, menjaga diri dari selalu berbuat baik terhadap keluarga. Kama qala Rasulullah sallallahu kama qala Allah taala fi kitabil karim, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Jadi dalam kehidupan kita berkeluarga itu juga ada perintah imsak. Di antara perintah imsak menjaga untuk kita selalu menjaga hubungan keluarga, hubungan suami dan istri. Karena pada dasarnya salah satu yang disebutkan Al-Quran, prestasi iblis yang terbesar itu bukan keberhasilannya menggoda manusia untuk tidak sholat, bukan keberhasilannya menggoda manusia untuk tidak haji, tidak zakat, tidak puasa, tapi keberhasilan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah keberhasilan iblis, yufarriquna, memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Ini salah satu yang kemudian menjadi nilai keunggulan bagi iblis. Oleh karenanya salah satu ayat yang bermakna imsak itu disebutkan oleh Allah, fa imsakum bima'rufin, maka peganglah tali ikatan suami istri itu dengan ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Au tasrihum bi ihsan, atau kemudian ketika di situ Allah takdirkan harus berpisah, maka permisahanlah dengan cara-cara yang terbaik. Jadi perintah yang pertama adalah al-imsak, menjaga terlebih dahulu. Karena dalam menjaga ini, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan kesempatan untuk mendapatkan pahalanya. Ini kalau kita melihat beberapa nasihat-nasihat dari kiai-kiai kita, guru-guru kita, salah satu bentuk ibadah yang kemudian kita ada di dalamnya, kita berinteraksi dengannya, yang kemudian itu dihitung sebagai kesabaran, memberikan nafkah dihitung sebagai sedekah, memberikan perhatian dihitung sebagai ibadah,
memberikan nasihat itu dihitung sebagai infak, itu adalah al-alaqah az-zaujiyah, adalah karena hubungan pasangan. Nah, ini salah satu di akhir-akhir zaman ini perlu kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga kita selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan pasangan-pasangan yang kemudian terus merasakan sakinah, terus merasakan mawaddah, terus merasakan rahmah. Karena datanya ini di akhir-akhir ini sungguh kurang menyenangkan ya. Dari Kementerian dari Agama, Pengadilan Agama begitu, sudah mendekati dalam ini triwulan pertama ini mendekati di angka 600-700 yang kemudian itu harus pisah gitu ya. Oleh karena ini juga salah satu puasa ini semoga bisa menjadi latihan buat kita imsak, karena tidak mungkin dalam sebuah interaksi az-zaujiyah, interaksi dengan pasangan, kemudian kita akan selamat daripada hal-hal yang sifatnya tidak salah faham. Pasti ada saja. Dan justru dengan kita imsak atau masak, dengan kita kemudian menahan diri untuk tidak kemudian marah, untuk tidak kemudian ngejat satu sama lain, menahan diri untuk tidak kemudian saling menghina dan seterusnya, bagian daripada disitulah sisi Allah berikan pahala pada keluarga kita, pada perjalanan kita. Saya kira itu beberapa kata imsak dalam Al-Quran yang bisa kita ambil pelajaran bahwa puasa kita tidak hanya imsakut ta'am wa syurbi, tidak hanya menahan makan, tidak hanya menahan minum atau menahan syahwat saja, namun kata-kata imsak itu juga satu makrunatun. Kata imsak itu adalah juga disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW bersamaan dengan keselamatan manusia. Kata imsak itu juga bagian daripada perintah untuk kita terus-menerus menyabarkan diri kita agar kita menjadi hamba-hamba yang bahagia fid dunya wal akhirah. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan terkait tentang al-imsak ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang khilaf datangnya dari diri kami pribadi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita, agar ibadah-ibadah kita selama di bulan puasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya nanti selesai Ramadan termasuk ja'alallahu lana minal aidina wal faizin, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ala dini as-salihah fi kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.